Bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat, serta meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan? Halo semua, selamat datang di channel Segila Buku. Pada video kali ini, saya akan meringkas sebuah buku berjudul Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Buku ini membahas tentang sistem berpikir manusia dan bagaimana sistem berpikir tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam video ini, saya akan mengambil inti dari buku ini dan memberikan Anda ringkasan yang mudah dipahami. Jika kamu ingin memperoleh ringkasan singkat namun padat dari buku Thinking Fast and Slow ini, teruslah menonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki dua sistem berpikir yang disebut sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 berfungsi secara otomatis dan intuitif. Sementara sistem 2 memerlukan upaya yang lebih besar dan berfungsi secara reflektif. Keduanya mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan membuat keputusan. Mari kita bahas satu persatu. Sistem 1. Sistem 1 merupakan sistem berpikir yang berfungsi otomatis dan intuitif. Sistem ini bekerja dengan menggunakan pola pikir yang telah diinternalisasi dalam otak kita selama bertahun-tahun. Karena itu, sistem 1 dapat menghasilkan keputusan dengan cepat tanpa memerlukan usaha yang besar. Sistem 1 juga memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah kemampuan untuk mengenali wajah dan suara, serta memberikan reaksi spontan dalam situasi yang memerlukan tanggapan cepat. Sistem 1 juga membantu kita membuat keputusan yang efisien dan cepat dalam kehidupan sehari-hari, seperti memilih menu makanan atau memutuskan rute perjalanan. Contoh lain penggunaan sistem 1 adalah ketika kita mengemudi dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kita dapat mengenali tanda stop atau tanda lampu merah dan berhenti tanpa memerlukan usaha berpikir yang besar. Kita juga dapat mengevaluasi situasi dengan cepat, seperti ketika kita melihat mobil yang melaju terlalu cepat atau orang yang berjalan di tengah jalan. Namun, kecepatan sistem 1 memiliki kelemahan, yaitu dapat menghasilkan kesalahan atau bias kognitif. Karena sistem 1 memproses informasi dengan cepat dan otomatis, seringkali kita cenderung mengambil keputusan yang berdasarkan pada kesan awal, pengalaman masa lalu, atau emosi yang muncul secara spontan. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat hanya berdasarkan sistem 1 seringkali cenderung impulsif dan tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Sistem 2. Sistem 2 adalah sistem berpikir yang berfungsi secara reflektif dan seringkali memerlukan waktu lebih lama dalam menghasilkan keputusan. Sistem ini digunakan ketika kita harus memecahkan masalah yang rumit atau ketika kita harus berpikir secara logis dan sistematis. Sistem 2 juga bekerja dengan memproses informasi dengan lebih hati-hati dan cermat. Namun kelebihan dari sistem 2 adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan menghindari kesalahan yang disebabkan oleh bias kognitif. Contoh penggunaan sistem 2 dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita harus memecahkan masalah matematika atau membuat keputusan penting yang memerlukan pertimbangan yang cermat, seperti memilih antara dua pekerjaan atau membeli rumah. Dalam kondisi ini, sistem 2 membantu kita dalam memproses informasi secara hati-hati, mengevaluasi semua alternatif yang mungkin, dan membuat keputusan yang lebih akurat. Kelemahan dari sistem 2 ini adalah memerlukan banyak usaha dan seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan sebuah keputusan. Bagaimana sistem ini mempengaruhi pengambilan keputusan? Kita telah membahas sistem 1 dan sistem 2. Dan bagaimana kedua sistem ini berfungsi secara berbeda dalam otak kita. Namun, ketika kita mengambil keputusan, keduanya harus berinteraksi dan mempengaruhi hasil akhirnya. Dalam pengambilan keputusan yang baik, kedua sistem ini harus digunakan secara bersamaan. Sistem 1 dapat membantu kita dengan memberikan jawaban cepat dan intuitif dalam situasi yang memerlukan respon cepat. Namun sebelum mengambil keputusan akhir, penting untuk mengaktifkan sistem 2 untuk memproses informasi secara lebih cermat dan objektif. Misalnya, ketika kita mempertimbangkan untuk membeli mobil baru,
Sistem 1 dapat memberikan respon berdasarkan insting terhadap mobil tertentu yang tampaknya menarik. Namun, sebelum mengambil keputusan akhir, kita harus mengaktifkan sistem 2 untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih rasional seperti harga, performa, dan kualitas. Kedua sistem berpikir ini juga dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu situasi. Ketika kita menghadapi situasi yang menantang, sistem 1 dapat menghasilkan respon emosional dan membuat kita merasa terancam. Namun dengan mengaktifkan sistem 2 dan memproses informasi secara lebih hati-hati, kita dapat mengatasi bias kognitif dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Bias kognitif. Setiap manusia memiliki bias kognitif, yaitu kesalahan dalam pemikiran dan persepsi yang dapat mempengaruhi cara kita memproses informasi dan membuat keputusan. Bias kognitif dapat terjadi ketika kita mengandalkan pengalaman masa lalu dan emosi untuk membuat keputusan. Berikut beberapa contoh bias kognitif. Konfirmasi bias adalah kecenderungan kita untuk mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi yang memperkuat keyakinan atau pandangan yang sudah ada sebelumnya, dan mengabaikan atau meremehkan informasi yang tidak sejalan dengan keyakinan tersebut. Misalnya, jika sebuah keputusan wasit dianggap merugikan klub sepak bola kesayangan supporter cenderung mencari bukti-bukti yang mendukung pandangan mereka bahwa wasit itu tidak adil atau disogok, korup, dan sebagainya, dan mengabaikan bukti-bukti sebaliknya. Hal ini bisa menyebabkan supporter menjadi terjebak dalam pandangan yang sempit dan tidak objektif, dan membuat mereka kesulitan untuk melihat kebenaran yang sebenarnya. Self-justification bias. Self-justification bias adalah kecenderungan kita untuk membenarkan tindakan atau keputusan yang sudah kita buat, bahkan jika itu ternyata salah atau berdampak negatif. Contohnya, ketika seseorang memiliki pandangan politik atau keyakinan yang kuat dan mereka menolak untuk membuka diri terhadap pandangan atau sudut pandang yang berbeda. Sebaliknya, mereka mempertahankan pandangan mereka dan mencari informasi yang dapat membenarkan keyakinan mereka, bahkan jika informasi tersebut tidak akurat atau tidak lengkap. Dalam hal ini, self-justification bias dapat menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk beradaptasi dengan perubahan dan mempertimbangkan opsi atau pandangan yang berbeda. Akibatnya, seseorang dapat kehilangan kesempatan untuk belajar atau memperluas pandangan mereka tentang suatu topik atau masalah tertentu. Limited choice bias. Limited choice bias adalah kecenderungan kita untuk memilih opsi yang lebih mudah atau lebih dikenal daripada opsi yang lebih sulit atau kurang dikenal, meskipun opsi yang lebih sulit atau kurang dikenal sebenarnya lebih baik. Contohnya, jika seseorang memiliki kebiasaan makan cepat saji, ia cenderung memilih untuk makan di restoran cepat saji yang sudah dikenal dan mudah diakses daripada mencari restoran yang lebih sehat dan lebih sulit diakses. Cara bagaimana mengatasi bias kognitif. Setelah memahami berbagai jenis bias kognitif yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, penting bagi kita untuk belajar mengatasi bias tersebut agar keputusan yang diambil lebih objektif dan akurat. Berikut ada beberapa tips untuk mengatasi bias kognitif. Pertama, mengambil waktu sejenak sebelum membuat keputusan. Dengan mengambil waktu untuk mempertimbangkan semua informasi yang tersedia secara objektif, maka kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pada fakta dan bukan hanya perasaan atau preferensi pribadi. Kedua, menghindari pengambilan keputusan secara emosional. Ketika kita dalam keadaan emosional seperti sedih atau marah, kita cenderung membuat keputusan berdasarkan perasaan, bukan fakta. Oleh karena itu, sebaiknya kita menunda pengambilan keputusan sampai emosi kita stabil dan pikiran kita jernih. Ketiga, mempertimbangkan opsi yang berbeda sebelum membuat keputusan akhir. Misalnya, seseorang ingin membeli sebuah mobil. Ia tidak hanya mencari informasi tentang mobil yang ingin ia beli, tapi juga mencari informasi tentang mobil-mobil lain di kelas yang sama untuk membandingkan fitur, harga, dan kualitasnya. Dengan mempertimbangkan opsi lain, seseorang dapat memperoleh pandangan yang lebih objektif dan akurat tentang produk yang ingin dibelinya dan dapat mengurangi pengaruh bias kognitif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Keempat, berusaha memahami sudut pandang orang lain. Misalnya, ketika seseorang ingin membeli mobil dan mendengarkan saran dari seorang teman atau keluarga. Namun, saran dari teman atau keluarga tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan preferensi pribadi seseorang. Dalam hal ini, seseorang dapat mempertimbangkan sudut pandang teman atau keluarga dengan mencari tahu alasan mereka mengusulkan mobil tertentu, seperti yang mereka sukai atau pengalaman mereka dalam menggunakan mobil tersebut. Dengan memahami sudut pandang orang lain, seseorang dapat memperoleh informasi yang berbeda, dapat membantu mengurangi bias kognitif dalam pengambilan keputusan dalam membeli sebuah mobil. Atau, kita juga bisa mencari informasi tentang merek mobil yang ingin dibeli dari sumber yang berbeda-beda, seperti membaca review dari pengguna mobil tersebut, mencari informasi tentang reputasi merek mobil tersebut, atau bahkan mencari tahu tentang mobil yang diproduksi oleh merek lain. Dengan demikian, seseorang dapat mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dan mengurangi kemungkinan terjebak dalam pandangan yang sempit dan subjektif. Dengan mengatasi bias kognitif, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan objektif, sehingga keputusan yang diambil akan lebih baik dan lebih tepat guna, serta dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Kritik. Berikut ada beberapa kritik yang ditujukan pada buku ini. Yang pertama, terlalu teknis. Banyak kritikus yang menganggap bahwa bahasa yang digunakan dalam buku ini terlalu teknis dan sulit dipahami bagi orang awam yang tidak memiliki latar belakang di bidang psikologi atau ilmu kognitif. Kedua, tidak memberikan solusi yang jelas. Buku ini lebih banyak membahas tentang berbagai bias kognitif yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan kita, tetapi tidak memberikan solusi yang jelas dan praktis untuk mengatasi bias-bias tersebut. Ketiga, terlalu banyak pengulangan. Ada juga kritik yang menyatakan bahwa buku ini terlalu banyak mengulang-ulang konsep yang sama, sehingga membosankan bagi sebagian pembaca. Namun, meskipun buku ini tidak sempurna dan memiliki kekurangan, namun tetap memberikan kontribusi yang besar dalam memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana manusia berpikir dan mengambil keputusan. Jika Anda ingin mendapatkan informasi dan pengalaman secara utuh tentang isi buku ini, saya sarankan untuk membeli dan membaca bukunya secara langsung. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan membagikan konten ini kepada teman yang lain. Tuliskan juga kira-kira buku apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa!